Rumah yang seringkali disinggahi oleh malaikat adalah rumah yang dihidupkan dengan nilai ibadah. Rumah yang disucikan dari berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh aturan agama. Jelas uraiannya? Alhamdulillah. Baik, ini malaikat baru ke rumah, belum tentu ngikutin ibu. Ada malaikat yang ketika ibu keluar rumah diikutin juga. Ada betul, sampai ke rumah orang lain ikut juga. Mau saya tutup sampai situ atau sampai sini aja? Oh, sampai diikuti. Baik. Ada dua jenis malaikat, saya bahas kedua-duanya atau satu? Baik ya. Yang satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat maut. Oke? Saya tutup ya. Saya minta 5 menit saja karena hari ini Jumat, kami mesti ke Kuningan ya. Baik. Para ibu sekalian, hadis Muslim nomor hadis 2010. Singkatnya begini, nanti saya bacakan hadisnya, saya ambil makna singkatnya dulu. Jika ibu ingin disertai malaikat dalam beraktivitas dimanapun, kapanpun, jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran. Saya ulang, jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran. Misal, maaf, di rumah ibu bertilawah Quran. Ketika ibu ingin singgah ke tempat orang lain, misalnya kan, malaikat ingin ikuti. Nah, pilihan pertamanya, ya maka seringlah berkunjung ke tempat-tempat yang ada tilawah Qurannya. Yang kedua, maksudnya tempat yang kalau ingin diikuti malaikat kan. Yang kedua, majlis ilmu. Yang pertama, tempat yang seringkali digunakan untuk tilawah Quran. Jadi kalau ibu misalnya ada kesempatan pergi kemana, gunakan untuk bertilawah. Maka itu Masya Allah, kalaupun tempatnya belum tiba tapi kita biasakan untuk tilawah, itu malaikat hadir di situ ya. Ingat, tilawah itu bukan sekedar baca. Tilawah itu lebih kepada memahami ya, jadi baca Quran dengan terjemahnya, lihat tafsirnya gitu kan. Masya Allah, kemudian ibu coba amalkan, itu disebut dengan tilawah ya. Di tilawah itu, hati-hati, tilawah itu punya 3 arti: baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Karena itu sifat tilawahnya Nabi dan sahabat itu gak banyak ayat. Paling banyak 5 ayat ya, baca 5 ayat, pahami isinya, dan coba untuk diamalkan. Kalau ibu bisa menghadirkan nuansa itu dalam kehidupan, maka Masya Allah ya, itu akan selalu didampingi itu ya. Saya bacakan hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak akan berkumpul orang-orang di satu tempat di antara rumah Allah, yatsluna kitaballah, mereka bertilawah Quran ya. Bukankah tilawah Quran, maaf Bu ya, tidak harus ibu lakukan misalnya di tempat-tempat tertentu ya, di rumah ibu sendiri ibu bisa kumpul seperti ini, atau bahkan ibu ingin ke tempat tertentu, di jalan ibu bisa tilawah kan, manfaatkan waktu daripada ngobrol, dengarkan sesuatu, komentarin macet. Kenapa nggak ibu setel misalnya satu kajian tertentu, ibu dengarkan maknanya, dengarkan tafsirnya? Bukankah lebih indah kalau di kendaraan malaikat ikut di situ ya, lebih indah saat ibu berjalan malaikat mengiringi gitu kan. Nah, jadi kalau bisa menghadirkan itu lebih bagus, lebih baik ya. Illa, lihat kalimatnya, ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali saat mereka melakukannya rahmat Allah diliputkan. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman dalam jiwanya. Silakan kalau nggak percaya, ibu menghadapi macet dibandingkan dengan klakson-klakson dengan mendengarkan isi Al-Quran, itu akan lebih tenang mendengarkan Quran ya. Kemudian lihat kalimatnya, wa hafathumul malaikah, malaikat ikut berebut hadir di sampingnya. Dan yang terakhir, dzakarahumullahu fiman indah, disanjung-sanjung orang ini oleh Allah di sisi makhluk yang ada di sekitarnya ya. Saat orang lain larut dalam kehidupan dunia ya, Allah menyanjung dia. Ini Masya Allah, tilawah gitu kan. Baik, jelas sampai sini? Baik, itu bagian pertama. Dan yang kedua ini, orang yang selalu membiasakan hadir di majlis ilmu dalam kebaikan-kebaikan. Itu jelas langsung, malaikatnya tidak hanya mengiringi, tapi menaungi dari mulai berangkat, belajar sampai pulang, dan memohonkan ampunan kepada Allah ya. Ada di Ibnu Majah nomor hadis 233 ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jangan dipotong hadisnya, belum selesai. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh jalan untuk belajar, maka Allah akan balas kalau benar cara dia belajar dengan meringankan langkahnya ke surga. Lihat kalimatnya, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu la tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya, menaungi orang yang berangkat ini, ridwan li talibil ilmi, memberikan ridhonya bagi para penuntut ilmu. Jadi mulai dia baru berangkat, di jalannya, sampai di majlis ilmu, sampai pulang lagi. Makanya kalau penuntut ilmu yang benar, pasti dia akan terjaga. Lain cara keluar dari rumah, lain ada doa yang dia bacakan, pandangannya tidak sia-sia, perkataannya dia jaga, sampai hadir di majlis ilmunya yang dia lakukan beda dengan yang selainnya, kan? Sampai pulang kembali. Dan Masya Allah,
ternyata malaikat itu memberikan ridha. Ridhonya malaikat setidaknya punya dua arti. Ya, kalau tidak mengaminkan doa atau memohonkan ampunan kepada Allah.